Baik, kita berbicara tentang program Bangga Kencana adalah berbicara pembentukan keluarga yang berkualitas. Untuk mencapai satu tujuan program Bangga Kencana, maka kita harus berkreasi dan inovasi. Salah satu programnya adalah tentang kampung keluarga berkualitas. Kampung keluarga berkualitas adalah suatu wadah unit kegiatan masyarakat di tingkat level desa yang diarahkan dan disiapkan untuk mendinamisir pembangunan masyarakat di level desa. Karena itu, berbagai inovasi dan kreasi masyarakat terus digali dan didorong agar mempunyai satu kegiatan yang memberikan kontribusi khususnya dalam rangka mendukung dan mewujudkan keluarga yang berkualitas. Salah satu itu adalah kita menggandengkan dan mensinergikan dengan program wisata. Jadi kampung-kampung KB yang sudah mempunyai potensi untuk menjadikan wilayah sasaran wisata, maka kita sinergikan dengan stakeholder, kita sinergikan dengan mitra kerja yang mempunyai potensi dan kewenangan di dalam mengelola dan menggali dan membuat satu wilayah wisata, dalam hal ini dinas instansi yang bertanggung jawab. Berbicara tentang wisata di Jawa Barat, memang banyak sekali potensi-potensi baik itu alam maupun sumber daya manusia dan dukungan-dukungan yang budaya dan lain-lain. Kita tahu Jawa Barat adalah wilayah yang sangat banyak berkreasi dan inovasi dengan potensi yang kita miliki sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Salah satu yang kita usung adalah potensi wisata dengan wisata alam dan wisata kreasi inovasi masyarakat. Kali ini kemarin kita sudah meluncing kampung wisata dengan karakter alam, sehingga di Pangandaran akan digandengkan dan disinergikan dengan wisata alam. Kemudian nanti siang kita akan datang ke satu kampung kampung KB wisata dengan namanya Kampung KB Kolecer, karena itu merupakan satu kreativitas dan seni budaya yang diciptakan oleh masyarakat setempat. Berbicara tentang kampung KB wisata adalah intinya untuk mendorong dinamika pembangunan masyarakat agar potensi wisata di wilayah kampung KB bisa dinikmati oleh saudara-saudaranya yang lain. Saudara-saudara di luar kampung KB. Kalau mereka berkunjung dan datang ke sana, tentu saja itu akan membawa satu energi positif. Salah satunya adalah peningkatan ekonomi di kampung KB itu sendiri. Misalnya pastilah yang namanya orang berwisata itu belanja atau jajan atau membelikan sesuatu, dan itu akan menjadi informasi kepada masyarakat, keluarga-keluarga di luar kampung KB berkualitas. Dengan seperti itu maka aliran dana yang masuk ke desa kampung swasta, ke kampung KB wisata itu tentu saja akan bertambah, dan secara otomatis maka ekonomi kampung KB wisata itu akan meningkat. Berbicara tentang dukungan sumber daya manusia, memang kita masih terus untuk berupaya dan meningkatkan keterampilan, kemampuan, energitas, dan kreativitas, serta inovasi masyarakat itu sendiri. Kita tahu bahwa masyarakat kampung KB, khususnya kampung KB wisata dan kampung KB seluruhnya yang ada di Jawa Barat, terus kita dorong untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi masyarakat dalam rangka pembangunan di level grassroots atau di level tingkat desa. Sebab itu BKKBN sekali lagi tidak bekerja sendiri, BKKBN bahu-membahu menjaring kemitraan dengan seluruh stakeholder, dengan seluruh komponen-komponen potensial, dengan seluruh tokoh dan komunitas, sehingga insya Allah dengan gerakan yang namanya Kampung KB Wisata, maka ini akan meningkatkan ekonomi masyarakat, dan dengan demikian akan meningkatkan ekonomi dan pembangunan masyarakat, desa, kecamatan, kabupaten untuk menuju Jabar juara lahir batin. Tentu saja ini yang ayah bilang dari awal bahwa BKKBN itu tidak bekerja sendiri. Kalau ini urusannya adalah urusan tentang wisata, tentu yang kita libatkan adalah stakeholder yang berkaitan dengan
persoalan-persoalan penataan wisata di Jawa Barat. Salah satunya adalah Dinas Pariwisata, salah satunya adalah pengelola wisata, salah satunya adalah stakeholder yang bergerak dalam soal wisata. Misal Persatuan Hotel, misal Dinas Pariwisata, misal komunitas yang senang berwisatawan, dan lain-lain. Oh, sangat tinggi sekali, karena ini memang mempunyai kepentingan dan sinergitas yang luar biasa. Karena pemerintah daerah itu dengan dibentuknya kampung KB berkualitas, sekali lagi ini akan memberikan dukungan dan mendatangkan wisatawan baik lokal maupun insya Allah nanti ke depan jadi wisatawan internasional. Kalau sudah datang ke kampung itu pasti sekali lagi akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Hal-hal lain yang disinergikan adalah banyak sekali. Mulai dari tentu saja tugas BKKBN adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemakaian alat kontrasepsi. Yang kedua, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam tahapan-tahapan pembangunan keluarga. Mulai dari remaja namanya generasi berencana, kemudian ibu yang hamil untuk bagaimana perawatan dan kehamilannya, ibu yang baru melahirkan sehingga dia harus mengatur kelahirannya dan menggunakan dan memberikan ASI-nya kepada bayi minimal 2 tahun, kemudian membentuk bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina keluarga lansia. Tahapan kehidupan itu menjadi tugas pokoknya BKKBN. Di samping itu tentu saja sekali lagi ini tidak bisa dilakukan oleh BKKBN sendiri. Sebab itulah kita bersinergi dengan semua kekuatan yang punya kepentingan untuk bersama-sama bahu-membahu bersama bekerja bersama untuk mensejahterakan masyarakat. Yang pasti kita ingin menjual potensi wisata di Jawa Barat. Yang kedua, kita ingin meningkatkan ekonomi masyarakat karena dengan demikian maka sekali lagi keluarga-keluarga itu akan berkreasi dan berinovasi menjadi tantangan apa yang bisa dijual kepada wisatawan yang datang ke wilayahnya. Dan itu akan meningkatkan ekonomi keluarga. Ekonomi keluarga meningkat, insya Allah maka keluarga akan berkualitas. Ya, aku tertarik turut serta dalam mengkampanyekan Kampung KB Wisata ini karena Kampung KB adalah salah satu perwujudan dari program genre itu sendiri. Yang kami harapkan nih, informasi-informasi yang ada dalam generasi berencana itu nggak cuma kita sampaikan kepada remaja-remaja yang ada di perkotaan atau remaja-remaja yang memiliki teknologi yang bagus. Kami berharap generasi berencana juga bisa turun dan juga bisa memaparkan, menebarkan virus-virus genre kepada remaja-remaja yang ada di wilayah-wilayah di seluruh penjuru Indonesia seperti itu. Yang di-share oleh saya adalah tentunya yang sedang dikobarkan oleh Jawa Barat saat ini, yaitu Semangat 2125 Keren. Kita memberikan informasi bahwa BKKBN itu punya loh usia menikah ideal untuk perempuan 21, untuk laki-laki adalah 25. Dan saya juga mengaitkan dengan program saya yaitu tentang self-love atau tentang mencintai diri sendiri. Karena sebelum kita mencintai orang lain, kita harus bisa dulu mencintai diri sendiri. Sebelum kita memberikan yang terbaik untuk orang lain, kita harus bisa dulu memberikan yang terbaik untuk diri sendiri. Untuk tantangan remaja saat ini di Jawa Barat, salah satunya adalah tentang pernikahan dini. Karena pada saat pandemi seperti ini adalah salah satunya tentang pernikahan dini. Karena memang angka pernikahan dini di Jawa Barat selama pandemi ini meningkat. Kabarnya prevalensinya itu sebesar 20%.
Nah, ini juga menjadi PR kita semua, menjadi tugas kita semua untuk terus menginformasikan bahwa pernikahan itu nggak baik loh. Ketika ada pernikahan dini, maka akan ada juga perceraian dini, seperti itu. Untuk perubahannya sendiri dalam dari program genre itu sendiri, dan kami contohnya sebagai duta genre yang selalu mengkampanyekan kepada para remaja di Jawa Barat bahwa saat ini kita masih dihadapkan oleh kondisi pandemi. Nah, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu 3M. Yang pertama adalah menggunakan masker, yang kedua selalu mencuci tangan, dan yang ketiga adalah menjaga jarak dari setiap kerumunan yang ada. Nah, sekarang kan remaja banyak banget nih yang suka nongkrong-nongkrong, udah pada berani buat keluar rumah, padahal sekolah masih pada ditutup, kuliah masih pada ditutup, semuanya belajar daring. Tapi yuk kita sama-sama kita patuhi protokol kesehatan 3M tersebut. Kalau misalkan harapan dari Kampung KB itu sendiri, dengan adanya Kampung KB, saya berharap bahwa Kampung KB wisata itu bisa menjadi daya tarik nih bagi para masyarakat di sekitar, karena nggak usah jauh-jauh lagi untuk refreshing, keluar kota nggak perlu. Untuk masyarakat di Kota Banjar tinggal datang aja ke Kampung KB wisata Situletik di Desa Ciberem, Kota Banjar. Dan ini banyak banget spot foto dan juga spot-spot yang bisa menjadi salah satu objek untuk mengikat antar anggota keluarga, dan kita juga bisa menjadi pembantu dalam pendapatan para masyarakat sekitar di Kampung KB tersebut, agar mereka bisa memiliki pendapatan tersendiri gitu, memiliki pemasukan tersendiri, pemasukan tambahan bagi masyarakat di Kampung KB tersebut. Oh, tentunya saya sangat setuju sekali, Pak, dengan adanya Kampung KB wisata ini. Karena ini kolaborasi dari peningkatan kualitas keluarga dengan geliat ekonomi yang tentunya ada hubungannya dengan wisata. Tentunya saya sangat setuju sekali, Pak. Ya, sebetulnya potensi-potensi di tiap desa yang ada di Kota Banjar ini punya potensi. Walaupun kita tidak punya laut, tidak punya candi, tetapi kita punya sumber daya alam yang masih perawan, masih utuh dan bisa diinovasi. Ini juga salah satunya di sini Situletik. Ini terletak di Desa Ciberem, Kecamatan Banjar. Nah, di kecamatan yang lain juga ada, seperti Pejamben di Desa Binangun, Kecamatan Pataruman. Kemudian di Langensari ada Bulak Sawah, itu Kecamatan Langensari di Desa Rejasari. Di Kecamatan Purwaharja pun ada, yaitu lokasi Situ Mustika di Kelurahan Karangpanimbal. Jadi potensi-potensi wisata desanya ini cukup luar biasa di Banjar. Kalau bagi kami tentang SDM tidak ada tawar-menawar, harus siap. Karena bagaimanapun kita ini harus bergerak, kemudian juga harus berpikir kreatif, berpikir inovatif, bagaimana potensi yang ada ini kemudian jadi peluang ekonomi buat peningkatan kesejahteraan masyarakat, Pak. Jadi kami berupaya melibatkan semua stakeholder, para pemuda kreatif, para mahasiswa, akademisi, kemudian juga tokoh-tokoh seni budaya dan lainnya kami libatkan bersama-sama untuk membangun, menginovasi potensi alam yang ada, kemudian dijadikan peluang ekonomi sehingga terjadilah peningkatan daya beli masyarakat. Saya bagi dua hal. Yang pertama, dukungan dalam bentuk kebijakan. Bahwa kami kepala daerah sudah membuat surat edaran kepada semua OPD, kepada camat, juga desa dan kelurahan untuk mendukung program Kampung KB di wilayah masing-masing. Itu dari sisi kebijakan, dengan kami membuat regulasi dan surat edaran. Kemudian juga dari sisi anggaran, kami di APBD itu juga menganggarkan, Pak, untuk Kampung KB ini. DPA-nya ada di
di DPA DPKKB, DPPKB jumlahnya 407.500.000. Nah, belum lagi nanti anggaran-anggaran yang disediakan juga dari OPD-OPD terkait, kemudian juga dari desa dengan ADD-nya. Tentunya promosi ini penting, Pak. Karena bagaimanapun wisata ini salah satu bagian yang kami targetkan, bahwa nanti Kampung KB Wisata ini juga target pemerintah membuat lokasi wisata, mau Kampung KB Wisata ataupun pariwisata